guys, dimanapun Anda berada. Seperti biasa ya, hari Selasa malam kita live ya bersama dengan beberapa teman-teman Papa Brilian. Kenapa ya? Karena memang selalu semoga ini menjadi sesuatu yang baik ya kan, karena orang yang paling baik adalah orang yang selalu bisa berusaha untuk berbagi manfaat bagi orang lain ya. Dan mudah-mudahan snack ini ya, session live pada malam hari ini menjadi sebuah kebaikan bagi teman-teman di sini. Kalau saya sering menyebutnya sebagai snack malam ya, snack otak ya. Jadi kenapa? Karena memang ternyata otak kita butuh snack guys ya. Snack yang dalam arti kata sebuah ya inputan, sebuah inspire, sebuah cerita ya, sehingga kita tidak merasa bahwa hanya kita sendiri yang merasakan kejatuhan, kita sendiri yang merasakan keterpurukan, kita sendiri yang merasakan kegagalan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan berbagai teman-teman Papa Brilian yang berbagi di sini, ini bisa memberikan sebuah perspektif baru bagi Anda bahwa ya ternyata juga banyak orang yang mengalami hal yang sama ya. Hanya bedanya memang bagaimana kita ya meresponinya, bagaimana kita menghadapi. Halo Pak Joni. Wah, ini tampilan baru sepertinya. Agak beda ini, saya lihat tampilannya semakin seger aja. Dia semakin muda, awet muda. Semakin muda. Kalau guru ini tambah muda, tambah gawat ini, Miss. Kenapa? Kenapa Pak? Guru itu kan harus terlihat semakin tua ya, lebih tua gitu kah kira-kira? Oh, lebih senior ya. Memang pendapat orangnya, bila ibu gurunya atau orangnya beruban atau lebih tenang, lebih berhikmat dia kalau lebih dewasa gitu. Tapi zaman sekarang berbeda loh Pak. Oh gitu ya. Oke. Ya. Kalau lebih muda dia lebih banyak ilmunya, nomor satu. Oh iya, lebih disukai ya, karena lebih kekinian katanya. Benar, update ilmu selalu gitu Pak. Oke, wah guys, jadi ini sebuah keberuntungan ya bagi saya dan juga bagi teman-teman yang yang memang hari ini mencoba untuk hadir bersama dengan kita di sini guys ya. Jadi bagi Anda di sini yang mungkin melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah kesempatan untuk Anda nambah referensi lagi, silakan guys ya. Oke Miss, ya gimana kabarnya Miss? Sehat? Sehat luar biasa. Luar biasa. Bagaimana di tempatnya? Apakah pandemi masih menjadi tantangan yang cukup besar? Iya benar, di Siantar sudah level 3 sih, udah turun ya. Tetapi lalu lintas semuanya masih dibatasi. Kemungkinan besar bulan Oktober sudah PTM terbatas, sudah tatap muka. Oke, berarti selama ini pembatasan ini ya di rumah ya, sekolah dari rumah. Daring, tapi ada juga yang luring seperti itu, dibatasi. Oke. Jadi guys, ya bagi Anda yang di sini silahkan ya guys ya, untuk Anda juga bisa ikut berpartisipasi ataupun Anda untuk bisa ya interaktif ya, kalau ada yang mungkin ingin mengenal lebih jauh. Tapi yang pasti sosok yang satu ini yang saya undang pada malam hari ini adalah sosok yang bagi saya juga salah satu teman yang luar biasa. Kenapa? Karena saya mengenal beliau ya sudah cukup lama lah ya, berapa tahun ya. Dan yang menarik adalah ada satu kisah dari beliau itu di mana sebagai seorang guru, beliau ternyata agak berbeda dengan guru-guru yang lain, di mana ketika guru-guru yang lain hanya sekedar aktif di sekolah, tetapi yang luar biasanya adalah beliau yang satu ini tidak hanya sekedar aktif di sekolah, tapi juga di rumah itu beliau aktif gitu guys. Aktif dalam arti kata apa? Aktif dalam arti kata bukan sekedar ngurus rumah, tapi juga ngurus bisnis guys ya. Dan sebetulnya pada malam hari ini bukan bisnis beliau yang saya ingin angkat guys, tetapi yang saya ingin gali dan saya ingin angkat itu lebih kepada apa mendasari beliau, kenapa sebagai seorang guru masih mau berbisnis gitu kan. Kemudian bagaimana cara beliau membagi waktu, dan yang paling penting adalah bagaimana beliau menangani mental beliau untuk bisa
apa ya, untuk bisa menjawab ataupun merespon berbagai tafsiran-tafsiran miring yang mana seorang guru berbisnis gitu guys ya. Karena waktu saya masih kecil dulu, saya masih ingat sekali gitu guys, bahwa seorang guru itu konon katanya itu dilarang ataupun nggak elok kalau berbisnis guys ya. Dan itulah kenapa bagi saya ini menjadi sebuah cerita, sebuah inspirasi yang mudah-mudahan bagi teman-teman di sini yang sedang sedang mencoba untuk mendapatkan referensi-referensi cerita-cerita, mudah-mudahan ini menjadi sebuah referensi bagi Anda. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Miss Henny kenalkan dirinya dulu kepada teman-teman di sini. Walaupun sebetulnya saya baru sadar, ternyata saya salah akun ini. Tapi nggak apa-apa, berarti bukan sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah rencana dari Tuhan ya. Ya mudah-mudahan teman-teman dari Bos Lebah semuanya bisa juga ikut ambil bagian dan mendapatkan manfaat dari sini. Oke, silakan Miss Henny, boleh diperkenalkan dirinya. Iya, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Henny ya. Saya Henny Milani, saya seorang guru, tapi tepatnya mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah di sebuah TK di Pematang Siantar. Ya, saya sudah menikah, cukup satu aja suaminya ya, dan memiliki 2 orang anak laki-laki yang ganteng. Iya. Dan perkenalan saya langsung aja ya Pak ya. Iya, silakan. Ya, saya mulai berbisnis itu karena awalnya karena anak saya yang pertama sakit, itu aja. Ya, jadi anak saya sehat dan saya berpikir bagaimana agar bisa terus minum madu itu, gitu. Tidak hanya saat itu saja, tapi bisa berkelanjutan karena memang harganya lumayan juga, Pak, bagi seorang guru ya. Oke. Kalau saya bisa dapat tadi gambaran bocorannya, Anda bisnis madu ceritanya? Iya, makanan kesehatan. Oke. Api terapi, Pak. Api terapi. Terapi pernapasan. Oke, baik. Mungkin nanti saya akan sedikit menggali di sana. Tapi yang menarik di sini adalah emang anak Anda punya masalah apa? Gitu? Oh ya, anak pertama saya di usia 1 tahun 1 minggu ya, dia step. Iya, kaget kami semuanya kok bisa step. Tapi setelah saya teliti riwayat keluarga, ternyata dari suami saya, anak perempuan satu-satunya juga step, edak saya ya. Dari keluarga saya, adik saya laki-laki satu-satunya juga riwayatnya step. Kemungkinan besar ada keturunan gitu. Iya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi anak saya step itu karena awalnya ya 1 tahun ya, dia sering pilek ya, dari pilek tidak bisa mengeluarkan dahak lendir gitu, akhirnya jadi batuk. Batuknya tidak bisa berhenti, akhirnya panas tinggi, step. Dan itu terus berulang setiap 2 bulan gitu Pak. Sudah berapa lama? Dalam 1 tahun itu ya, dari usia 1 tahun 1 bulan sampai 2 tahun, sekitar 7 kali Pak, step. Ya, jadi saya sebagai orang tua dan seorang guru, saya tahu dampak buruk dari step. Ya, saya takut juga anak saya akan epilepsi kan, Pak. Iya, jadi saya harus memberikan yang terbaik untuk nutrisi anak saya. Karena saya pernah ya, waktu mau diklat ke Medan, 1 mobil dengan seorang ibu yang anaknya selalu step. Jadi anaknya kelas 4 SD, kurus, dan ada gangguannya. Karena step-step terus. Jadi saya tidak ingin anak saya seperti itu. Seperti apa rupanya, Miss? Seberapa buruk dampaknya? Kata dokter kalau itu dibiarkan terus, anak kan demam tinggi ya. Ketika dia step itu bisa jadi saraf-saraf di otak itu putus. Misalnya saraf bahasa atau saraf penglihatan bila putus itu ya efek sampingnya mungkin dia matanya jadi minus atau cara berbicaranya jadi kurang. Iya, seperti itu. Oke, ternyata cukup besar dampak negatifnya ya. Benar Pak. Dari anak saya umur sudah berapa? 10 tahun. Dari umur 1 tahun 1 bulan kan, sekarang dia usianya sudah 10 tahun. Dan tidak ada tanda-tanda efek negatif dari step itu. Lincah sekali. Padahal sudah 7 kali dia step dalam setahun itu ya. Iya benar, setiap 2 bulan. Jadi kalau dia sudah sakit Pak, saya pasti izin. Saya pasti izin Pak. Izinnya bisa sampai 3 hari, karena takut dia step. Oke. Karena masih usia 1 tahun Pak, saya takut
terlalu cepat membawa ke dokter, akhirnya diberikan obat-obatan dan jadi rutin minum obat-obatan. Jadi itu sempat tertunda ataupun istilahnya itu tidak terhandle dengan baik dan itu berulang terus selama 2 bulan ya, setiap 2 bulan sekali ya. Iya, setiap saat. Iya, setiap sakit. Iya, iya. Itu ternyata sebagai seorang guru, bagaimana perhatian terhadap anak ya. Saya rasa juga perannya ganda ya. Seorang ibu, seorang guru ternyata memang apa ya, perannya untuk menghandle anak itu menjadi sesuatu yang benar-benar sangat vital banget ya. Dan ternyata sedikit tadi tergali bahwa beliau membangun sebuah bisnis kesehatan dengan motivasi pada saat itu adalah anaknya mengalami sebuah perbaikan yang bagus sekali sampai hingga hari ini itu tidak mengalami gejala negatif apapun. Padahal waktu dia mengalami gejala penyakit itu bisa 2 bulan sekali timbul gejalanya, dalam setahun bisa sampai 7 kali, dan dari umur 1 tahun guys. Dan kemudian ternyata ini menjadi motivasi bahwa di sekolahnya juga banyak ada anak-anak step class, Miss. Ada pastinya. Oke, dan ini menjadi sebuah motivasi bagi Miss juga gitu kah? Bahwa Benar. ini bisa membantu mereka, mungkin bisa diperjelas Miss. Iya, jadi bukan cuma sakit step, kan anak-anak murid ya Pak. Biasanya ada yang sering sakit, jadi jarang masuk sekolah. Seminggu misalnya masuknya cuma 3 hari, ya kan, karena sakit atau ada cuaca buruk sedikit, mamanya tidak mau anaknya ke sekolah karena takut sakit gitu. Jadi kita memberikan edukasi juga kepada orang tua tentang nutrisi yang menguatkan imun anak sehingga cuaca seperti apapun dia tidak gampang sakit. Jadi saya bukan cuma mengajarkan tentang pendidikan, tapi sekarang setelah di bisnis ini malah lebih cenderung berbicara tentang kesehatan, terutama kesehatan anak. Oke, jadi ternyata ada nilai samping, efek samping dari bisnis itu adalah sebuah edukasi sebetulnya ya. Bahwa kalau konotasi selama ini yang tersimpulkan, bisnis itu bicara jualan, tapi ternyata Miss Henny justru punya sebuah sebuah hal yang berbeda. Misalnya malah melihat bisnis itu adalah sebagai sebuah wadah untuk mengedukasi, begitu ya Miss? Kalau saya bisa simpulkan, mengedukasi para customer, di mana customer yang ada di depan matanya adalah orang tua murid, yang mana memang ini menjadi sebuah hal yang sangat penting gitu, apalagi anak-anak SD atau anak-anak yang sedang masa pertumbuhan gitu ya Miss? Iya, terutama anak usia dini Pak, ya masa-masa seperti itulah tumbuh kembang otak anak, itu golden age-nya. Sehingga anak betul-betul membutuhkan nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Apakah sekedar hanya stimulasi dari luar, mengajari dari luar itu kurang ya Miss? Kalau tidak dibarengi dengan istilahnya itu bionutriennya gitu. Apakah kurang Miss? Iya, saya banyak menyaksikan ya, saat ini banyak anak-anak yang les, terutama selama pandemi, karena daring, anak-anak harus les. Nah, kalau anak terlalu dipaksakan belajar sebuah mata pelajaran, misalnya tanpa dibarengi nutrisi, anak bisa, bahasa kasarnya hang. Anaknya jadi bisa gampang sakit, jadi stres. Tapi bila anak dibarengi dengan nutrisi, pastinya dia akan semangat belajar, tidak mudah ngantuk. Apapun yang disampaikan ibu gurunya, terutama pelajaran matematika berhitung, dia akan cepat nangkap seperti itu. Daya ingatnya pun akan tetap bertahan kalau nutrisinya bagus. Nah, nutrisi itu kan Pak, tidak hanya didapat dari 4 sehat 5 sempurna, tetapi tambah 1 pelengkap. Seperti itu. Dan pelengkapnya itulah nutrisi mikro seperti suplemen. Jadi kita butuh suplemen, Pak. Wah, guys. Jadi sebetulnya aku tidak mau ntar dikira jualan ya. Tapi sebetulnya memang ini fakta yang nggak bisa dibantah gitu loh. Benar. Karena hari ini, saya nggak tahu, mungkin Miss bisa diperjelas, apakah cukup banyak ya contoh signifikan murid yang Miss lihat sendiri yang dibantu dengan mikronutrien dibanding dengan anak murid yang tidak dibantu dengan mikronutrien. Itu Miss punya sebuah istilah itu pemantauan sendiri gitu kah? Iya, mungkin boleh disebut. Tapi terutama ya sebelum saya jadi kepala sekolah Pak, saya kan langsung menghandle anak-anak ya kan Pak. Saya mengajarkan kepala sekolah Miss.
Iya Pak, tapi kan sebelum kepala sekolah Oke. jadi guru. Saya bisa menyimpulkan selama Anda menjadi guru, dedikasi Anda lumayan dan dianggap sebagai hal yang positif, produktif, walaupun Anda tanda kutip ya berbisnis, tapi ternyata memberikan dampak yang positif buat lingkungan sekolah yang ada gitu ya, Miss ya. Iya Pak, bisa. Oke, silakan. Mungkin bisa diperjelas yang tadi, Sis. Sorry, saya tadi potong. Ya. Iya, jadi kita kan ibu guru menyampaikan pembelajaran yang sama kepada anak-anak murid, tetapi dari 15 orang anak bisa jadi 10 menerima pembelajaran tetapi 5 tidak. Nah, 5 anak ini bisa jadi alasannya berbeda-beda ya, tapi ada beberapa alasannya karena kurang nutrisi. Dia suka jajan atau hanya minum susu saja. Iya, seperti itu. Jadi kalau dia lengkap nutrisinya, pasti pembelajaran itu cepat dapat, Pak. Jadi ada anak sudah les pun tetap tidak tahu, Pak. Jadi apa penyebabnya ini? Anaknya gemuk gitu loh, Pak. Tapi kok tidak nangkap gitu loh. Ya, kemungkinan besar gemuknya karena makanan, ya, karbohidrat, tetapi kurang nutrisi untuk otak gitu loh, Pak. Dan itu Miss Henny melihat sendiri dan menyaksikan bagaimana perbedaan itu sangat signifikan terlihat ya, Miss. Benar, Pak. Kalau di kasus pandemi hari ini, bagaimana dampak terhadap anak murid itu, Miss? Iya, apalagi sekarang karena daring ya, banyak anak yang memutuskan untuk tidak sekolah, Pak. Kalau di kota kami, Pak, menunggu tatap muka. Tetapi karena terus berlanjut sampai ke tahun kedua, akhirnya mau tidak mau jadi sekolah, Pak. Memaksakan diri untuk daring. Tetapi orang tua jadi turun tangan mengajar anak. Dan orang tua yang stres, Pak. Akhirnya meleskan, iya. Oke, hingga akhirnya ini menjadi benang kusut ya, ketika kita tidak coba untuk kembali ke akarnya ya, yaitu ketika anak itu sudah di-prepare dari sisi mikronutriennya, kemudian di-prepare dari sisi motivasinya, kemudian juga orang tuanya di-prepare dari update digitalnya. Iya benar. Ini semua pasti akan berjalan dengan lebih lancar gitu, Miss. Saling melengkapi. Dan kita bersyukur, Pak, karena pandemi ini pembelajaran itu sepertinya sangat murah loh, Pak. Sebelum pandemi, kita kalau ikut diklat itu, Pak, harus pergi ke Medan, harus nginap berapa hari mengeluarkan biaya, Pak. Tapi saat ini semua pembelajaran lewat Zoom bisa kita dapatkan dengan akses yang murah. Banyak yang gratis, Pak. Tapi banyak juga yang melewatkan kesempatan itu. Zoom untuk orang tua pun sangat banyak, Pak. Tetapi sibuk semua ya rata-rata. Iya. Pada merasa penuh ya, tidak mau mengisi diri lagi ya, ngisi gelasnya lagi ya. Oke. Nah, ini saya mau kembali Miss ke apa yang menjadi sesuatu yang menarik yang saya ingin coba gali. Selama Anda membangun bisnis Anda sebagai seorang guru, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? Oh ya, seperti tadi yang Bapak bilang, takut ada pandangan miring ya, nanti dikirain saya sibuk membangun bisnis, lupa mengerjakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan manajemen ya Pak ya, manajemen sekarang tidak mengajar lagi. Nah jadi saya buktikan bahwa tugas-tugas saya, pekerjaan saya beres dulu, baru saya mengerjakan bisnis. Dan saya mengerjakannya sepulang sekolah Pak. Sepulang sekolah sampai sore hari seperti itu, bahkan sampai malam hari dulu sebelum pandemi. Sampai malam, Pak. Ini bagaimana Anda membagi waktunya, Miss? Ya, kalau anak saya memang saya titip kepada orang tua saya, ya. Tapi saat saya sekolah, anak-anak ikut saya. Kan anak saya sekolah TK di depan saya. Selama di sekolah, anak-anak saya sudah mendapat perhatian dari saya. Jadi pulang sekolah, saya titip ke mama, gitu. Oke, jadi kerjasama lah ya. Kerjasama dengan kakak. Dan juga ini menjadi sebuah traveling buat anak lah ya. Jadi mandiri Pak anak saya. Wow. Oke. Sejauh mana mandirinya? Ya terutama yang nomor 2 kan Pak. Nomor 2. Sebelum pandemi kan saya sering keluar kota Pak. Selain urusan sekolah, saya juga IN Pak. Instruktur nasional kan. Instruktur nasional, guru TK. Jadi kita juga ikut diklat-diklat keluar. Diklatnya kadang sampai seminggu. Setelah itu pulang, ada lagi kegiatan. Saya juga harus keluar lagi seperti itu. Jadi memang
komunikasi dengan anak memang harus saya perkuat. Karena fisik saya tidak bisa bersama dengan anak, tetapi lewat telepon atau saat ada waktu bersama kita selalu bersama, bondingnya tetap ada. Saya bisa nangkep ini. Oke, berarti sebetulnya bukan masalah di manajemen waktu, tapi lebih kepada di manajemen komunikasi nampaknya ya. Iya, benar. Wah, guys, ini sesuatu yang mutakhir ini guys, karena selama ini kita sering fokusnya bagaimana bagi waktu, sebetulnya bagaimana kita membagi komunikasi ini yang terpenting. Karena apa ya, secara fisik walaupun tidak bisa mendapatkan akses full, minimal secara komunikasi bisa terhandle dan ya bisa lebih proporsional di situ gitu ya kira-kira Miss ya. Iya, benar Pak. Pembelajaran tentang hal itu juga saya dapatkan dari bisnis ini Pak. Tentang manajemen waktu juga diajarkan di sini. Jadi saya senang bisnis ini karena dia tidak hanya mengajarkan saya jualan Pak, tidak. Tetapi lebih dari itu, pendidikannya, nilai pendidikannya Pak, pembentukan karakternya, saya suka itu Pak. Tentang anak juga ada dibahas kok topik-topiknya, sehingga kita bisa berbisnis tanpa menelantarkan anak atau keluarga. Oke. Berarti maksudnya ada komunitasnya ya Miss ya? Ada komunitasnya. Oke, yang penting adalah sip. Yang penting kita mau belajar atau tidak, gitu aja ya berarti Miss ya? Benar. Oke, kemudian tantangan yang lain Miss, yang sering Miss jumpai waktu di awal Miss memutuskan untuk menjadi seorang teacherpreneur ya. Iya, mungkin boleh silahkan Miss. Iya ya, awalnya kan sebelum saya tahu tentang bagaimana komunikasi yang baik dengan orang ya, sebelum saya belajar terlalu dalam untuk hal itu, saya berbagi aja kepada orang tua murid satu persatu gitu kan di waktu lowong. Ketika mereka menyinggung tentang kesehatan anaknya, saya kasih tahu informasinya. Terserah mereka mau terima atau tidak. Kalau mereka berbicara tentang misalnya keuangan, saya informasikan tentang bisnisnya. Tapi rata-rata mau loh Pak. Rata-rata mereka menerima. Tidak saat itu, tetapi setelah mereka tamat TK Pak. Ketika mereka SD, mereka masih mencari saya, seperti itu. Sepertinya nggak ada tantangannya nih sepertinya. Karena dari tadi saya tanya tantangannya, nggak ada yang keluar nih tantangannya. Ternyata sepertinya asik aja ya. Saya tidak merasa itu tantangan, saya merasa itu sebuah perjalanan yang indah Pak, karena saya mencintai pekerjaan ini seperti itu. Luar biasa. Wah, ini pertanyaan saya yang keliru ini nampaknya. Ya, berarti saya bisa menarik sebuah benang merah ini menarik banget bahwa sesuatu itu bisa disebut tantangan ketika kita itu belum menikmatinya. Tapi ketika kita sudah bisa menikmatinya, itu malah menjadi sebuah proses perjalanan yang asik, begitu kira-kira. Ya, asik, seru, benar Pak. Naik turunnya suatu bisnis itu hal yang wajar Pak. Suatu saat dia meningkat, terus drop, itu hal yang biasa Pak. Kalau turun bisnisnya, berarti ada sesuatu yang mau diperbaiki. Dan kita tidak bisa mengubah lingkungan, tidak bisa mengubah orang lain ya kan Pak. Berarti diri kita saja yang kita ubah, cara kita gitu. Oke. Berarti kita diajak untuk upgrade gitu ya. Iya, dan dalam komunitas kita selalu upgrade info terbaru. Jadi selalu hal-hal baru. Jadi kita tidak ketinggalan. Wah, luar biasa nih Miss ya. Jadi ternyata memang bukan sesuatu yang terlalu bagaimana ketika seorang teacher menjadi teacherpreneur gitu ya. Bukan juga sesuatu yang terlalu spesial, juga bukan terlalu buruk ketika seorang guru mau belajar berbisnis. Begitu berarti kira-kira Miss ya. Itu adalah hal yang sangat biasa. Ya. Iya. Kenyataannya Pak, rata-rata semua guru punya bisnis Pak. Apalagi guru TK ya Pak. Guru TK sekolah-sekolah yang kecil-kecil itu harus punya bisnis Pak untuk membantu menopang keluarga, biaya keluarga. Ya. Jadi bisnisnya bisa tentang pakaian, makanan, apa saja yang bisa dibisniskan dikerjakan. Jadi pulang sekolah itu lanjut lagi, ada yang ngajar les, selalu itu Pak. Oke. Jadi memang saya bisa garis bawahi bahwa ini bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang negatif ketika seorang guru memutuskan untuk berbisnis, begitu ya Miss ya? Ya, malah kita dipandang jempol. Kok bisa Miss? Kenapa kok bisa dipandang jempol ini? Coba dulu sharingnya.
Iya, seperti yang Bapak bilang tadi, ibu gurunya aktif, eksis, banyak pengetahuannya, tidak hanya tentang satu Hmm. hal tetapi lebih luas. Jadi orang tua murid, teman-teman guru yang lainnya juga senang sharing dengan kita. Jadi Anda dilihat lebih update, lebih dilihat apa ya, tidak monoton, ya bisa berkembang dan orang bisa belajar banyak dari Anda begitu ya, Miss ya? Iya benar Pak. Oke, jadi ini serius nih, nggak ada tantangannya ketika Anda memulai bisnis. Saya sudah lupa Sambil mikir, tantangannya sambil mikir misalnya apa apa ya. tantangannya ya? Nyari dia. Guys, Oh iya. itulah kenapa. Kalau Anda tidak mengingatnya itu sebagai tantangan, maka itu akan terlupakan. Ini sebuah contoh Iya. yang nyata, guys. Luar biasa ini ya. Oke, kalau begitu saya kebalikannya aja deh. Apa nikmatnya nih rupanya kalau seorang guru berbisnis? Selain tadi itu apa ya, mendapatkan pandangan yang lebih positif, bahkan lebih di-admire ya sama orang tua murid ya, karena dilihat lebih lebih update, lebih berpengetahuan gitu. Sukanya apa Miss selain itu? Oh ya, sukacitanya kita punya banyak teman. Bukan cuma yang di Siantar tapi se-Indonesia. Ya, kita juga punya komunitas kan, kita selalu komunikasi, WA grupnya banyak banget ya. Kita juga punya teman-teman dokter. Iya, jadi walaupun saya guru, kalau ada masalah hal-hal yang saya tidak bisa tangani tentang kesehatan, saya bisa komunikasi langsung dengan dokter kita. Bahkan ketika ada keluarga yang butuh konsultasi bisa dibantu ya, berarti ya, sepertinya ya. Iya, Bayar berapa? gratis Pak, gratis. Konsultasinya gratis Pak. Oke, berarti memang ini adalah kenikmatan lain ya, sukacita lain. Selain yang pasti penghasilan lah ya, ada sumber tambahan penghasilan gitu ya, Miss ya. Ya, terus satu lagi Pak, satu lagi. Ikatan kita suami istri juga semakin kuat Pak, semakin erat gitu loh. Apalagi kalau suaminya ikut setuju kita berbisnis. Kok bisa? Iya, karena memang suami saya selalu mendukung apa yang saya kerjakan. Jadi dan dia selalu ini menemani. saya mau Jadi nanya kita nih, makin kalau kompak. saya mau nanya nih, kalau seandainya nggak mendukung gimana? Ya, karena saya tahu ini bagus, tetap saya lakukan. Ya, ya itu mungkin jadi tantangannya. Ini karena dia mendukung, jadi tidak ada tantangan. Oke, berarti skenario-nya tantangan ini Anda akan melihat sebagai tantangan kalau pasangan nggak mendukung. Berarti hanya itulah ya, tidak pada posisi sebagai seorang guru ya, tapi lebih pada posisi sebagai seorang istri yang membangun bisnis gitu ya, Miss ya. Nah, kemungkinan besar tantangannya adalah ya, yaitu apa, persetujuan ataupun ya izin dari suami itu ya, Miss ya. Dan mengatur waktu yang benar gitu Pak. Mungkin nanti akan ada beberapa guru-guru yang mungkin melihat video ini secara offline. Mungkin Miss boleh berbagi ya, apa yang menjadi tips ya bagi teman-teman kita di sini sehingga mereka bisa berbisnis dengan lebih apa ya, dengan lebih ya istilahnya itu lebih berhasil gitu ya kan. Ya, silakan Miss. Bagaimana agar kita bisa berbisnis dengan disetujui oleh keluarga dan anak-anak, tentunya kita harus minta izin kepada mereka dan pekerjaan kita memang harus betul-betul tuntas ya, baru kita bisa melanjutkan bisnis kita. Nah, saya sering mengajak anak saya, melibatkan anak saya dalam berbisnis ini. Saya mengajak mereka juga ikut berdoa, saya melibatkan mereka. Iya. Terus di sekolah juga saya sering share juga dengan guru-guru, jadi mereka juga tahu kesibukan saya, jadi kita sama-sama saling mendukung gitu Pak. Iya. Wah, ini singkat tapi kok padat banget ya. Saya tertarik dengan kalimat tips dari Miss tentang melibatkan anak. Ini gimana ini lebih detailnya nih Miss? Aku agak mind blowing ini. Gimana itu maksudnya? Iya. Jadi anak-anak sering juga saya bawa ke kantor. Jadi mereka melihat mamanya sibuk menelpon atau mencatat atau ngetik-ngetik. Oh, mama saya sedang mengerjakan ini. Nah, jadi mereka mengerti ketika saya sedang melakukan sesuatu, mereka tidak mengganggu. Tapi mereka ada di samping saya dengan aktivitasnya sendiri. Jadi kalau kita mau bawa anak-anak kemana-mana untuk berbisnis, bawa baju gantinya, misalnya bekalnya, makanannya, mainannya, semuanya harus ada Pak.
Jadi waktu usia si nomor 2 3 bulan Bapak lihat kan, sampai tempat tidurnya pun saya bawa ke kantor kita. Pulang sekolah saya langsung ke kantor. Di situ aktivitas semua sampai sore, pulang kembali ke rumah. Luar Semua biasa. ke kantor kita. Jadi rumah kedua begitu Pak. Oke, Anda benar-benar menikmati ya sepertinya. Iya benar. Karena dilihat saya aktif dengan bisnis ini, banyak yang menawarkan bisnis-bisnis baru kepada saya. Muncul yang hal baru ditawarkan muncul, tapi saya ya minta maaf, saya tidak bisa ikut karena saya sudah fokus di sini, saya bilang. Dan akhirnya bisnis-bisnis itu pun berjatuhan satu persatu. Dan saya tetap eksis di sini. Dan akhirnya ya malah join sama saya lagi Pak. Ya saya bersyukur. Bisnis ini kan yang saya tekunin ini, saya sudah yakin semuanya lah, perusahaannya, bisnisnya seperti apa, produknya seperti apa, Ya. saya sudah yakin. Aku sangat tertarik dengan mindset, bagaimana keyakinan, bagaimana ketegasan yang dimiliki oleh Miss Henny dalam berbisnis. Mungkin Anda melihat apa namanya, bisnis apa sih, ya kan, seperti apa sih bisnis Miss Henny gitu kan. Tapi aku lebih melihat pada bahwa ternyata kalau kita mau sukses, kita harus punya keyakinan seperti yang dilakukan sama Miss Henny gitu. Kita harus punya ketegasan. Aku bisa membayangkan ketika ada penawaran-penawaran baru dan kita begitu mudah untuk apa ya, untuk bergeser gitu, istilahnya itu lompat. Maka kita harus mengulangi dari nol lagi kan. Kita harus mempelajari ulang, dan sepertinya prosesnya juga sama ya Miss ya. Sama, benar Pak, sama. Jadi sebelum kita memilih bisnis yang tepat, memang harus kita pelajari dulu lebih dalam semuanya, testimoninya, perusahaannya sudah berapa tahun, ya produknya terbuat dari bahan apa, siapa saja yang membutuhkan, harus kita teliti terus sampai ke dalam-dalamnya, jangan ada yang lepas. Baru kita ambil langkah untuk maju dan tuntaskan sampai sukses. Iya guys, saya mudah-mudahan Anda bisa melihat dan menangkap bahwa ada pesan yang sangat kuat di sini, bahwa Anda harus mempelajari, Anda harus mau membuka diri, dan Anda harus menyelesaikan, ya, mengambil langkah dan menyelesaikan. Juga sambil sharing ya Pak. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau mau kenal saya lebih dalam lagi, bisa lihat YouTube-nya saya ya. Oh, Melani. Apa YouTube khusus? Henny Melani. Jadi situ saya juga share tentang sekolah kan, tentang aktivitas sekolah, bercerita. Juga ada tentang bisnis saya itu apa itu, bisa kalian lihat di Henny Melani YouTube channel. Wah. Guys, jangan lupa ya follow Miss Henny dan subscribe untuk YouTube channelnya, karena memang ya ini hanyalah sebuah perkenalan saja singkat ya, dan mudah-mudahan Anda dapat banyak hal di sini, banyak ilmu, lebih kepada penegasan lah ya, bahwa Anda harus memiliki hal-hal yang disampaikan sama Miss Henny, sehingga kalau Anda mau bisa, Anda semakin maju lagi. Itu kira-kira Miss ya. Oke, sebelum kita akhiri Miss, boleh dibantu untuk diberikan sedikit closing statement buat teman-teman di sini, sehingga sekali lagi, kalaupun seandainya ada guru yang melihat ataupun non guru, paling tidak mereka bisa juga bisa mulai mengikuti dan bisa merasakan, menikmati apa yang Miss Henny sudah nikmati juga. Silakan Miss. Teman-teman semuanya, ya kita tahu ya banyak bisnis ya yang ada di Indonesia ini, tapi marilah kita pilih yang benar-benar bagaimana perusahaannya, produknya, bisnisnya benar-benar tepat dan banyak yang menyukainya, dan juga itu bisa membangun diri kita, pribadi kita, pengembangan diri kita. Jadi kita dibentuk juga dan penghasilan kita juga bisa terbantu. Dan ketika kita tidak memiliki penghasilan lagi, misalnya kita berhenti kerja atau pensiun atau karena sakit jadi harus berhenti, kita masih memiliki aset. Jadi bisnis itu adalah aset. Ketika kita tidak bisa memiliki penghasilan, kita punya aset yang terus menghasilkan setiap bulannya. Itu alasan saya join di bisnis ini, itu alasan saya berbisnis, karena saya tahu suatu saat saya akan berhenti bekerja, entah usia berapa saya tidak tahu, dan kemungkinan besar kan kita tahu bahwa kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada anak kita? Mari sama-sama kita bangun bisnis kita, sesuatu yang bisa menghasilkan, sesuatu yang ya seperti network marketing ya, itu memang bagus sekali. Mengapa? Karena itu kita bekerja sama dengan banyak orang, dan karena bekerja sama dengan banyak orang, akhirnya ya ketika kita tidak bekerja pun masih ada yang bisa kita hasilkan. Mantap. Ada pesan buat para guru mungkin?
untuk teman-teman guru, pilihlah bisnis yang tepat. Bila kita jualan, jual apapun itu, ketika tutup toko, ya, ketika kita sakit tutup toko, tidak ada penghasilan satu hari itu. Tetapi kalau kita berbisnis, yang namanya bisnis, itu pasti untuk ke depan, tidak berpindah-pindah bisnis. Ya, kita tentukan satu yang terbaik dan kita lanjutkan terus sampai betul-betul sukses. Ya, kita foto dulu ya. Boleh ya, Miss ya? Oke. Sampai ketemu di live berikutnya bersama Brilian di kesempatan berikutnya. Dadah. Dadah Brilian.